tutorial untuk menginstal GPS Essential. Nah, Bapak Ibu silahkan buka Play Store di handphone masing-masing. Nah, kemudian ketik GPS Essentials. Nah, itu keluar yang logo biru. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik install. Sambil menunggu, nah, aplikasi ini sangat berfungsi dalam kegiatan pemetaan. Dan aplikasi ini juga kecil, sehingga mudah diinstal di handphone dengan spesifikasi rendah. Serta mudah juga diinstal di handphone siswa. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa menginstal GPS Essential melalui Play Store, saya sediakan link di Google Drive. Nanti akan saya bagikan. Setelah selesai terinstall, silakan buka. Nah, kalau keluar tulisan semacam ini, klik Allow. Nah, apabila ada tulisan GPS masih belum tersedia atau GPS is currently disabled, klik Settings. Hidupkan GPS-nya Bapak dan Ibu masing-masing. Use location. Nah, oke. Sekarang kita akan mencoba menyiapkan agar GPS Essential ini dapat digunakan secara langsung. Kita akan melakukan setting dasar, dan setting dasar ini hanya cukup dilakukan sekali ketika setelah penginstalan. Oke, Bapak Ibu bisa klik setting di sini. Nah, setelah klik settings, kita setting satu-satu ya. Di GPS update interval, klik yang atas sendiri, fases, pastikan yang tercepat. Tracking update interval juga yang tercepat. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu. Untuk units kita gunakan kilometer dan meters yang atas sendiri. Position datum kita gunakan World Geodetic System 1984 alias WGS 84. Position format kita pakai degree, minute, seconds, DMS. Derajat, menit, dan detik. Angular unit kita pakai degrees. Bearing true north. Temperatur kita gunakan Celsius. Nah, kemudian ke bawah sampai di keep screen on. Silakan di sini ketik yang di always, klik yang di always. Keep screen on always. Oke. Nah, kita sudah men-setting dasar. Hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi ketika Bapak Ibu masuk. Kita akan melihat hasilnya dari setting kita. Silakan pastikan GPS Bapak Ibu masih hidup. Klik satellite alias satelit. Nah, tunggu beberapa saat sampai tulisan no fix ini berubah menjadi angka. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sana itu ada S 075649,1, kemudian E1123618,4. Kemudian di situ ada logo logo kepalanya Upin, 0 ada garisnya.
Nah, itu namanya akurasi. Ya, kita akan bedah satu-satu. Kemudian di bawahnya ada 26 visible, 20 use in fix. Nah, yang pertama, S itu artinya south. Jadi, kita berada di selatan dari garis khatulistiwa. Di apa? Kita berada di lintang selatan, lintang 7, 56 menit 49 lintang 7 derajat, maaf, 56 menit 49,1 detik. Kemudian kita berada di E, itu artinya east, timur, bujur timur pada 112 derajat 36 menit 18,4 detik. Nah, itu yang logo kepala ada garisnya itu adalah akurasi. Harap diingat, semakin kecil angkanya, maka GPS Bapak dan Ibu semakin akurat. Harap diingat itu nggih. Dan akurasi diusahakan maksimal itu adalah 4 meter. Lebih dari 4 meter, GPS Anda tidak akurat. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di presentasi. Nah, 29 visible itu adalah satelit dari GPS yang terlacak oleh handphone Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang hijau use in fix itu yang digunakan untuk menentukan posisi lokasi kita. Ya, bisa dilihat GPS saya itu akurasinya rendah karena angkanya besar. Ingat, jadi semakin besar angkanya, semakin rendah akurasinya. Jadi kalau angkanya kecil, akurasinya tinggi. Kalau angkanya besar, akurasinya rendah. Harap diingat itu nggih. Pokoknya ini seperti dosa Bapak Ibu. Semakin banyak angkanya, semakin banyak dosanya, maka semakin buruk kan? Nah, itu. Oke, di sini. Saya berada di dalam ruangan. Oleh karena itu akurasinya semakin jelek. Nah, ini saya sedang bergerak keluar ruangan. Bisa dilihat Bapak Ibu, akurasinya akan semakin tinggi, ditandai dengan angka yang semakin kecil. Nah, bisa dilihat sekarang akurasi dari GPS handphone saya 3,2 mm. Jadi kesalahan GPS dalam melacak saya cuma 3 meter di sekitar saya, radius saya. Itu pun sangat akurat Bapak dan Ibu. Pastikan jangan lebih dari 4 angkanya, oke? Oke. Terima kasih. Nah, setting berikutnya kita akan mengatur terkait dengan dashboard. Ini penting. Kita kembali ke menu utama. Kita ketik dashboard. Nah, itu kosong. Nah, silakan kita akan tambahkan beberapa menu. Yang pertama adalah akurasi. Ini wajib Bapak dan Ibu. Kemudian setelah akurasi adalah altitude alias ketinggian. Kemudian ini juga penting, baterai level. Jadi kita bisa tahu saat kita tracking berapa sisa baterai kita. Kemudian date, tanggal saat kita perekaman. Kemudian ini yang sangat penting ini Bapak dan Ibu. Latitude alias lintang, longitude alias bujur. Kemudian number of satellite. Ini position penting. Time ini penting juga.
dan ini speed close. Tuh Bapak Ibu bisa dilihat akurasi dari GPS kita, kemudian ada juga altitude, ketinggian. Jadi sekarang saya berada di Kota Malang. Semakin tinggi akurasinya alias semakin kecil angkanya, maka altitude-nya akan menunjukkan semakin benar. Jadi saya berada di Kota Malang dengan ketinggian 536 meter di atas permukaan laut. Dengan baterai saya tersisa 41%. Sekarang tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 dan posisi saya ada di sini. Bapak dan Ibu bisa browsing. Ini adalah warung favorit saya. Saya melakukan perekaman ini di warung favorit saya pada Lintang Selatan, 7 derajat 56 menit 49 detik. Bujur Timur 112 derajat 36 menit 18,5 detik. Dengan satelit yang terdeteksi ada sekitar itu berubah-ubah antara 16 sampai 18 dan satelit yang digunakan sekitar 12 sampai 13. Itu ringkasan lokasi saya. Saya melakukan ini pada malam hari 12.25. Dan kecepatan kenapa 0? Karena saya diam. Seandainya saya bergerak, kecepatan saya akan berubah. Saya jalan kaki dari titik satu ke titik berikutnya. Kecepatan jalan saya berubah-ubah. Nah, ada motor. Saya diam kembali. Ya, kecepatannya menurun sampai saya diam. Nah, ketika saya berlari, otomatis kecepatan saya akan sangat tinggi. Sama ketika kita memakai sepeda motor. Itu bisa dilacak, Bapak dan Ibu. Oke, untuk menata dashboard sudah selesai. Nah, bisa Anda screenshot. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak suka dengan tampilan yang cuma warna putih ini saja, Bapak dan Ibu bisa melakukan kostumisasi. Tapi akan saya jelaskan kapan-kapan itu, Bapak dan Ibu. Ada mode malam, ada mode seperti jam, tapi itu tambahan. Oke. Jadi cukup sampai di sini terkait dengan penginstalan dan setting dasar dari GPS Essential. Nanti akan saya lanjutkan terkait dengan beberapa praktek dasar tracking dan cara menyimpan filenya. Terima kasih.